Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Alvira dengan NIM 220209502125. Di sini saya akan membuat video mata kuliah tentang komunikasi data, di mana judulnya yaitu arsitektur dan protokol komunikasi komparasi TCP/IP dan OSI layer. Di dalam arsitektur jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan atau layer yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Di dalam TCP/IP hanya terdapat 5 lapisan, yaitu application layer, transport layer, internet layer, network access layer, dan physical layer, di mana yang pertama itu physical layer. Physical layer merupakan sebuah lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya, di mana lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. TCP/IP bersifat fleksibel sehingga dapat mengintegralkan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Yang kedua ada network access layer, mempunyai fungsi yang mirip dengan data link layer pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data, frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara handal, di mana lapisan ini biasanya memberikan service untuk deteksi lain, koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan internet, AX25 untuk jaringan paket radio, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada internet layer, mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada OSI, pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, di mana lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Oleh karena itu, lapisan ini memiliki peran penting terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas atau worldwide internet. Beberapa tugas penting pada lapisan ini yaitu satu, sebagai addressing, yang kedua sebagai routing. Sekarang kita masuk ke lapisan keempat, yaitu transport layer, di mana dapat didefinisikan dapat digunakan dengan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Untuk itu, lapisan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada flow control dan ada error detection. Dan lapisan kelima atau yang terakhir yaitu ada application layer, di mana application layer ini merupakan lapisan terakhir di dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Oleh karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Contohnya adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email, FTP File Transfer Protocol mengenal file transfer, protokol FTP untuk transfer file, HTTP Hypertext Transfer Protocol untuk aplikasi web, NNTP atau Network News Transfer Protocol untuk distribusi news, group, dan lain-lain. Sekarang masuk ke materi OSI layer, di mana OSI layer ini merupakan standarisasi khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa.
telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI atau Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Lapisan-lapisan pada OSI layer yaitu ada 1. Application layer. Application layer ini merupakan lapisan ketujuh, di mana dapat diartikan sebagai lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Yang kedua itu ada presentation layer, di mana presentation layer merupakan lapisan keenam dari OSI, di mana lapisan yang keenam adalah presentation layer yang mempunyai fungsi untuk menetralisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi sebuah jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Yang ketiga itu ada session layer. Session layer merupakan lapisan kelima yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu yang keempat ada transfer layer yang merupakan lapisan keempat, memiliki fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Yang kelima adalah network layer, di mana network layer adalah lapisan ketiga dari OSI, membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam yaitu ada data link layer atau lapisan kedua, bertugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MIC address atau media access control address. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu physical layer, merupakan lapisan utama pada OSI, di mana physical layer ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Contoh penerapan ketiga metode komunikasi yaitu 1. Simplex, kedua half duplex, yang ketiga full duplex, di mana simplex biasa digunakan di radio, televisi, keyboard, dan monitor. Half duplex biasa digunakan di walkie-talkie, dan full duplex biasa digunakan faksimile dan internet. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang pertama, kelebihan simplex, yaitu transmisi simplex ini hanya dapat diterima satu arah saja, tapi kita dapat menikmatinya hanya bisa melihat dan mendengarkan saja. Kekurangan simplex itu adalah transmisi ini jarang dipakai karena tidak memungkinkan mengirim error atau sinyal kontrol kembali melalui link ke sumber data. Yang kedua, kelebihan half duplex, yaitu pengguna dapat berbicara dengan beberapa orang yang tergabung di dalam grupnya, atau orang dapat ditambah atau dikurangi. Kekurangan half duplex yaitu karena sistemnya half duplex, maka sesama pengguna tidak bisa berbicara di waktu yang bersamaan atau harus saling bergantian. Yang ketiga adalah kelebihan full duplex, yaitu tersedia 2 buah jalur fisik yang memisahkan arah jalur, 1 jalur untuk mengirim dan 1 jalur untuk menerima. Yang terakhir adalah kekurangan full duplex, di mana tidak dapat menerima informasi apabila salah satu lawan bicara tidak aktif atau offline. Baik, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.